Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena sifat alaminya yang sudah dikuasai oleh dosa dan disebabkan oleh belumnya terjadi pemulihan gambar diri, serta belum terjadi perubahan pikiran dan akal budi oleh kuasa Tuhan dan firman-Nya, maka manusia tidak lebih daripada orang-orang berdosa yang cenderung melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, suka mementingkan diri sendiri, dan selalu memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Mereka sering merasa sebagai orang yang tidak berdosa, walaupun mereka tahu bahwa mereka sedang berbuat dosa. Mereka selalu merasa tidak bersalah dengan apa yang dilakukannya. Dan ketika mereka mulai menyadari bahwa mereka sebenarnya keliru, maka mulailah mereka mencari-cari kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahan, kekeliruan, dan dosanya. Masih ingatkah kita akan masa kecil kita saat kita ketahuan bersalah di hadapan orang tua? Biasanya kita akan menunjuk ke orang lain untuk menutupi kesalahan kita, entah itu adik, entah itu kakak, karena pada intinya kita semua adalah orang-orang yang tidak mau disalahkan. Kebiasaan tersebut rupanya tidak hanya berhenti sampai di situ. Ketika kita sudah dewasa, kita juga masih cenderung melakukan hal yang sama, walaupun tidak serta-merta menunjuk orang lain, namun kita memiliki tendensi untuk tidak mengakui kesalahan kita sendiri. Iya kan? Saya yakin kita semua pernah melakukan itu. Kejadian saling menyalahkan dan sulit mengakui kesalahan mungkin bisa kita alami dimanapun, baik di rumah, tempat kerja, bahkan dalam pergaulan sekalipun. Mengapa demikian? Ini semua karena dosa manusia yang diwarisi dari Adam dan Hawa, atau yang kita kenal dengan istilah natur dosa. Dalam kitab Kejadian pasal 3, ketika Allah bertanya kepada Adam tentang apa yang sudah dilakukannya, Adam menuduh Hawa yang bersalah karena melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan tidak mengejutkan juga ketika Hawa pun ikut mempersalahkan ular sebagai yang bertanggung jawab atas pelanggaran. Inilah gambaran manusia saat ini yang sudah jatuh ke dalam dosa atau mewarisi dosa Adam dan Hawa. Mereka suka membenarkan diri dan mudah menyalahkan orang lain. Mereka tidak mau dihakimi oleh Tuhan atau sesamanya, tetapi justru seringkali menempatkan dirinya sebagai hakim atas segala sesuatu. Pernahkah Anda melihat orang yang selalu merasa dirinya benar dan semua orang lain selalu salah di matanya? Saya yakin kita semua pasti pernah melihat orang seperti itu. Atau jangan-jangan kita sendirilah orang. Orang-orang seperti ini memang selalu memandang dirinya bersih, merasa selalu benar, merasa selalu lebih baik, merasa selalu lebih rohani, dan selalu merasa disayang dan dibela oleh Tuhan. Benarkah demikian? Mari kita lihat contoh dalam Alkitab, yaitu tentang perumpamaan Tuhan Yesus mengenai orang Farisi yang berdoa bersama dengan seorang pemungut cukai. Dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan secara sempurna tentang kebiasaan dan cara berpikir orang yang selalu suka membenarkan dirinya sendiri. Dikatakan demikian, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain,
bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga sama seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Orang Farisi itu memang kelihatannya sedang berdoa. Dan dari luar, dia tampak seperti orang yang sangat rohani dan sangat menghormati Tuhan. Isi doanya pun ada ucapan syukur. Tapi sayangnya, dia bukan menyembah dan meninggikan Tuhan atau mengakui dosanya. Dia malah memuji dan membanggakan dirinya sendiri. Dia merasa dirinya sebagai orang yang sangat baik. Dia merasa tidak sama dengan semua orang yang berdosa. Dan ia merasa dirinya lah yang paling suci. Tetapi sayangnya, pada sisi yang lain, ia mulai memandang rendah orang lain, bahkan menganggap mereka sebagai orang yang paling berdosa. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan memberikan pujian kepada orang Farisi tersebut? Jawabannya tentu saja tidak, karena Tuhan sangat tidak senang dengan orang yang selalu merasa sombong dengan kerohanian. Kekasih Tuhan, orang yang hebat bukanlah orang yang bisa dan biasa melihat kesalahan orang lain, tetapi mereka yang bisa dan terbiasa untuk melihat kesalahannya sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Kita tidak boleh membiasakan diri kita dengan terus-menerus melihat kesalahan orang lain, tetapi kita harus menjadi pandai untuk menyadari kesalahan diri kita sendiri dengan terus melakukan introspeksi diri atau selalu mengoreksi diri kita sendiri. Karena mencari-cari kesalahan ataupun menutupi dan menyembunyikan dosa dan kesalahan kita tidak akan membuat kita jadi lebih baik, tetapi justru akan menjadikan kita semakin jatuh lebih lagi atau lebih dalam lagi di dalam dosa. Jadi, ketahuilah dan sadarilah bahwa dosa yang disimpan atau dosa yang disembunyikan dari orang lain adalah sama bersalahnya dengan melakukan dosa itu sendiri. Jangan kita pernah berpikir bahwa dosa yang tersembunyi adalah dosa biasa dan tidaklah terlalu serius dibandingkan dengan dosa yang terlihat. Ingat, upah dosa apapun itu adalah maut. Itu sebabnya kita tidak boleh menyimpan dosa dalam hati kita. Karena dosa dapat juga diibaratkan seperti api di dalam sekam. Lebih baik segera dipadamkan atau diselesaikan sebelum api dosa itu menjadi semakin besar dan akan membakar serta menghancurkan kehidupan kita. Artinya, sangat berbahaya jika dosa terus dibiarkan dalam diri kita, karena lama-kelamaan dosa itu akan segera menjadi malapetaka bagi diri kita. Hanyalah orang yang bodoh yang berpikir bahwa kita dapat mengurangi dosa dengan menyembunyikannya. Dan lebih bodoh lagi jika kita mengatakan pada diri kita bahwa diri kita lebih baik dari yang lain karena kita berdosa dan hanya kita yang tahu, dibandingkan dosa orang lain yang diketahui oleh semua orang. Dan yang paling bodoh sekali adalah jika kita meyakinkan diri kita bahwa kita dapat lari dari dosa dengan menyembunyikannya dari hadapan orang lain. Amsal 28 ayat 13 sudah mengingatkan bahwa siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Ketahuilah bahwa semua dosa sama di hadapan Allah, baik yang dilakukan di muka umum ataupun diam-diam saja. Dan Allah dapat melihat semua dosa kita dengan jelas, tidak peduli seberapa pintar kita menutupinya. Kekasih Tuhan, kita tidak boleh menjadi seperti orang Farisi.
Orang Farisi adalah orang yang suka pamer, orang yang selalu ingin dihargai dan dihormati. Mereka suka sekali mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi mereka sendiri tidak pernah mau mengakui dan menyadari kesalahan, kelemahan, dan dosa-dosa mereka. Oleh karena itu, Tuhan sangat mengecam perbuatan mereka. Menurut saya, orang-orang yang suka mencari kelemahan atau kekurangan dan kesalahan orang lain adalah suatu manifestasi dari apa yang sebenarnya ada di dalam hati orang tersebut, yang sebenarnya diselubungi dengan rasa iri, dengki, dan kebencian. Sebenarnya sifat dan sikap seperti ini pada dasarnya mereka lakukan untuk menutupi kekurangan diri mereka sendiri. Biasanya karena mereka takut dipermalukan, karena takut disisihkan, karena takut disaingi, bahkan takut dikalahkan oleh orang lain. Orang-orang seperti ini biasanya akan berusaha sedapat mungkin menutupi kelakuannya yang buruk tersebut dengan menjadi berpura-pura ibadah, berpura-pura rohani, berpura-pura melibatkan dan mengaktifkan diri dalam pelayanan supaya kelihatan sebagai orang-orang yang rohani. Semua mereka lakukan dengan penuh kepura-puraan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh atau sungguh-sungguh dalam berpura-pura. Memang mengejar kebenaran atau kesucian dan menjadi orang yang benar justru harus kita lakukan dan harus kita upayakan, karena hal itu justru dianjurkan oleh Tuhan. Tetapi masalahnya adalah apabila kita selalu menganggap diri kita yang paling benar, menganggap diri kita sendirilah yang paling suci, atau tidak pernah salah, atau tidak pernah berbuat dosa, lalu menjadikan hal tersebut sebagai alat bagi kita untuk menuding orang lain selalu berbuat salah. Allah sangat geram dan marah dengan orang-orang yang gemar sekali memberikan cap atau label yang buruk kepada orang lain. Apalagi hanya didasarkan pada apa yang mereka anggap benar menurut pandangan mereka sendiri. Mengapa? Karena sikap dan perilaku seperti ini akan membawa kita pada kesalahan yang lain lagi yang memang tidak disukai oleh Tuhan, yaitu menghakimi. Mengapa kita tidak boleh atau tidak diizinkan, tidak diperbolehkan oleh Tuhan untuk menghakimi? Karena orang yang selalu atau suka menghakimi adalah orang-orang yang jarang sekali berpikir tentang kekurangan atau kesalahannya sendiri. Seperti cerita ilustrasi berikutnya. Ada sepasang suami istri muda menempati suatu rumah, sebuah kompleks perumahan. Pada suatu pagi sambil sarapan, sang istri menatap keluar melalui jendela kaca dan melihat tetangganya sedang menjemur baju. Lalu si istri berkata kepada suaminya, "Lihat Pak, cuciannya kelihatan kurang bersih ya. Sepertinya dia tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Atau mungkin mesin cucinya jelek, atau mungkin murahan, atau mungkin dia perlu sabun yang lebih bagus seperti yang kita gunakan." Suaminya menoleh, tetapi hanya diam saja dan tidak memberikan komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur bajunya, si istri selalu memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga mencuci baju. Beberapa hari berlalu, di pagi hari yang sama, si istri heran melihat pakaian yang dijemur tetangganya sudah bersih dan cemerlang. Lalu si istri berkata kepada suaminya, "Lihat Pak, sepertinya dia sudah belajar bagaimana cara mencuci dengan benar pagi. Baju cuciannya telah menjadi bersih cemerlang. Mungkin dia telah melihat hasil cucianku yang bersih." Lalu si suami berkata, "Ma, Papa bangun lebih pagi hari ini untuk membersihkan kaca jendela rumah kita."
Si istri terkejut dan sangat malu mendengar jawaban suami. Dia malu karena telah menghina tetangganya selama ini tidak bersih mencuci bajunya, padahal kaca jendelanya lah yang kotor. Ini sebuah realitas kehidupan yang mungkin ada di sekitar kita. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ilustrasi ini adalah ternyata apa yang kita lihat pada saat kita sedang menilai orang lain tergantung pada kejernihan pikiran kita. Dan hasilnya juga tergantung dari ruang atau jendela mana kita melihat. Bila kita melihat melalui kaca jendela yang kotor, maka sudah dipastikan yang kita lihat di depannya akan kotor juga. Kekasih Tuhan, firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kekasih Tuhan, jika pikiran dan pandangan kita hanya fokus untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain, maka pada waktu bersamaan akan menjadi sukar bagi kita untuk memperhatikan apa yang sedang kita lakukan atau kesalahan yang mungkin sedang kita perbuat. Daripada kita terus menyibukkan diri dan melelahkan diri dengan mengorek-ngorek dan mencari-cari kesalahan dan kelalaian orang lain yang bisa kita jadikan senjata untuk menyerangnya, bukankah atau alangkah lebih baik bila kita berpikir secara positif sembari menanyakan dengan jujur pada diri kita sendiri dengan pertanyaan, sudah mampukah saya berbuat lebih baik dari orang yang saya kritik atau saya cari-cari kesalahannya? Oleh karena itu, berpikir dulu sebelum berkata-kata, sebelum semuanya berakibat fatal, karena memang sangat mudah untuk mengatakan hal yang buruk tentang orang lain. Tetapi janganlah kita berpikir dan berharap bahwa dengan memperkatakan, menjelek-jelekan atau menggosipkan orang lain bisa membuat kita menjadi lebih baik dan lebih terhormat. Jadi jagalah perkataan kita, sebab perkataan kita bisa menjadi senjata yang paling mematikan untuk merusak hubungan dengan orang lain dan merusak diri kita sendiri. Kekasih Tuhan, kita semua diingatkan bahwa ketika kita menceritakan hal-hal yang buruk tentang orang lain yang belum pasti kebenarannya, maka hal itu pasti akan merusak hubungan dan bisa saja memecah belah kesatuan dan persatuan antara kita dengan sesama. Kita tidak akan pernah bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan saya percaya kasih Tuhan tidak akan pernah bisa tersalurkan atau tersebarkan karena kita lebih suka memusatkan diri untuk menuntut dan mendakwa orang lain karena kesalahan-kesalahan mereka. Sebelum kita mencari-cari kesalahan orang lain yang memang pasti ada, sebaiknya kita menyadari dan bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya juga tidak memiliki kekurangan dan kesalahan? Jangan-jangan kesalahan dan dosa kita jauh lebih besar dari orang lain. Apalagi kalau kita memang tahu dan sadar betul bahwa kita bersalah dan sedang menutupi suatu kesalahan dan aib atau dosa yang sangat memalukan. Ibarat telunjuk kita, ketika kita menunjuk ke arah orang lain, maka pada saat yang sama kita harus menyadari bahwa masih ada jari-jari yang lain yang menunjuk ke arah diri kita sendiri. Kekasih Tuhan, bertobatlah sebelum terlambat, karena Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita setiap saat untuk bertobat dan memulai hidup yang baru. Hiduplah dalam pertobatan, karena dengan demikian kita dapat mengubah perilaku dan cara pandang kita tentang orang lain. Pandanglah orang lain sebagaimana Kristus memandang mereka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, karena kita diajarkan bukan hanya mengasihi musuh kita saja,
tetapi kita juga harus berdoa dan memberkati mereka. Hiduplah dalam kasih, supaya tidak ada kebencian di dalam hati dan pikiran kita semua. Saya mengakhiri video saya dengan kalimat bijak berikut. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita mencerminkan hidup kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.